Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat suatu mockup atau prototype menggunakan software atau aplikasi yang bernama Pencil. Pencil merupakan aplikasi mockup yang dapat membuat prototype atau wireframing ya, baik itu berupa software berbasis desktop, web maupun mobile. Untuk mendownloadnya kita bisa ke halaman pencil.evolus.vn. Kemudian di sini kita ke menu download. Pencil ini merupakan software free dan open source ya, jadi bisa digunakan secara cross platform. Artinya bisa digunakan di berbagai macam sistem operasi, baik itu Linux, Windows, dan macOS. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Pencilnya. Nah, untuk contoh mockup atau prototype yang pernah saya buat, contohnya seperti ini. Ini yang saya buat menggunakan Pencil untuk mockup mobile banking berbasis mobile ya. Jadi ini menggunakan Android. Ini untuk halaman awalnya, kemudian untuk loginnya seperti ini. Halaman menu transaksinya juga seperti ini. Nah, ini semuanya dibuat menggunakan Pencil. Jadi Pencil itu cukup powerful untuk diandalkan dalam membuat mockup. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat suatu mockup baru? Nah, kita langsung aja ke bagian new document atau menggunakan shortcut Ctrl N. Kemudian kita pilih bagian yang sebelah pojok kiri atas dengan pilihan common shape ya. Kalau common shape ini shape standar ya, atau bentuk standar. Kita juga bisa sih mengkombinasikan dari masing-masing kelompok ini. Jadi kelompoknya banyak ya, ada common shape, ada basic web, kemudian ada desktop GTK widget, desktop sketch GUI, kemudian ada desktop Windows XP widget, sampai ke iOS juga ada, Android juga ada, dan desktop prototype GUI. Nah, sekarang kita coba buat yang sederhana dulu. Misalnya kita mau membuat mockup aplikasi desktop ya. Kita pilih ini ya, kemudian kita perbesar aja. Nah, ini merupakan frame ya, frame atau layar dari aplikasi atau software yang akan kita bangun. Contoh, saya akan membuat form sederhana ya. Misalnya kita membutuhkan suatu label. Nah, ini kita bisa cari sendiri di sini. Atau kita pindah ke kelompok yang lain ya. Misalnya ini label yang ini. Nah, ini misalnya kita ganti namanya nama kayak gitu ya, standar aja sih, kita bikinnya nggak usah yang sulit-sulit. Dan ini tergantung dari kebutuhan teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau buat web juga bisa sebenarnya, atau buat mobile juga bisa, nggak harus desktop gitu ya. Kemudian tempat lahir misalnya. Ini tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, kemudian kita pilih misalnya label lagi ya, alamat misalnya. Nah, setelah itu sekarang kita pilih komponen formnya ya. Biasanya kalau nama bentuknya text box atau text field, kita pilih text box aja di sini.
Kemudian tanggal lahir juga sama, ini kita copy paste saja dengan shortcut Ctrl C dan V ya. Tanggal lahir, tempat tanggal lahir. Kalau tanggal lahirnya kita pakai date time. Kita cari date time di sini. Kalau nggak ada kita cari ke tempat lain. Setelah kita cari di pencarian. Nah, kalau di pencarian di sini tersedianya hanya untuk Android ya, date picker. Tapi kita tidak membutuhkan ini gitu ya. Karena ini kita membuat aplikasi desktop, jadi tidak sesuai dengan tempatnya gitu. Jadi kita cari yang lain aja. Nah, misalnya seperti ini ya. Jadi kalau kita klik misalnya si text box-nya atau combo box-nya gitu ya. Pakai combo box aja deh. Jadi kalau kita klik combo box-nya, nanti muncul si kalender ini gitu ya. Anggaplah kayak gitu. Misalnya day, month, year. Nah, kayak gitu ya. Kurang lebih kayak gini. Ini mau kita ganti juga bisa ya. Misalnya 2020. Oke. Kalau jenis kelamin biasanya kita pakai radio button. Karena untuk memilih satu jenis aja ya. Nggak semuanya. Misalnya laki-laki. Kemudian di bawahnya kita pilih lagi perempuan. Nah, ini si alamat labelnya kita pindahkan saja ke bawah. Kemudian kita cari text area ya. Ya, kemudian kita tambahkan button. Misalnya buttonnya kayak gini. Simpan misalnya ya. Nah, setelah itu ini kita blok aja, kemudian kita pindahkan ya. Ini kayaknya agak terlalu mencolok ke kiri. Nah, ini kita kecilin aja. Nah, kayak gini. Kemudian kita kasih label di atasnya untuk judulnya ya. Nah, ini misalnya form pendaftaran lah gitu ya. Sederhana aja kita buatnya. Form pendaftaran. Nah, kayak gini. Kemudian ini kita perbesar aja fontnya. Kita kasih efek bold biar tebal. Nah, kayak gini. Anggaplah ini mockup atau prototype untuk aplikasi desktop ya. Nah, karena udah jadi, ini kita properties kita ganti namanya misalnya desktop. Nah, setelah itu ini jangan lupa kalau mau di save atau mau diekspor nanti ini tinggal di grup dulu ya. Jadi biar dia menyatu jadi satu gitu, nggak terpisah-pisah komponennya. Jadi kalau seandainya nggak di grup, misalnya gini ya, ini coba saya ungrup lagi. Nah, misalnya saya hilangkan ya grupnya. Nah, ini bakal ketarik-tarik ya, jadi nggak semuanya ikut gitu. Jadi cuma beberapa komponen aja. Jadi komponen yang saya seleksi aja yang berpindah gitu atau saya modifikasi. Tapi kalau di grup ya semuanya gitu ya. Nah, misalnya saya pindahkan ke kanan, nah ini juga ikut semua gitu. Nah, jadi mockup tuh kayak gini ya bentuknya. Jadi cuman sketsa aja. Ini hampir sama ya. Ya oke lah untuk frame-nya kayak gini aja untuk desktop.
Tapi nanti kita cari sesuatu yang berbeda gitu ya dengan desktop, apa gitu yang berbeda. Oke, ini tabel ya. Nah, ini tabel, misalnya ini tabel hasil inputan formnya. Ini bisa kita edit di bagian teks ya. Misalnya kalau tanda kotak ini berarti yang ini ya, ini kan hilang. Kalau dihilangkan kotaknya, kemudian jika kita ingin menambahkan kolom baru, kita tinggal tambahkan simbol seperti ini ya. Dia akan muncul misalnya di sini nomor ya, nomor, kemudian di sini nama misalnya ya, kemudian alamat, kemudian aksi gitu ya. Oke, kemudian yang ini di samping nomor ini kita hilangkan saja simbol-simbol yang bawaan dari pensilnya. Oke, setelah itu kita isi aja kontennya. Misalnya nomornya kita contoh 1 gitu ya. Kemudian 2 untuk namanya. Oke, ini nah gini ya. Aksinya misalnya edit, misalnya hapus, kayak gini ya. Atau mau kita tambahkan warna juga boleh, misalnya ini anggap aja link ya. Jadi link untuk edit dan untuk hapus itu diganti warnanya jangan hitam, jadi untuk pembeda aja. Nah, ini kita ganti teksnya pakai warna biru contohnya. Oh, jadi kalau gini ngikut semua ya. Jadi nggak bisa semuanya gitu ya. Ini harus diganti lagi jadi warna hitam. Jadi sangat terbatas ya kalau untuk web. Tapi nggak masalah sih, yang namanya mockup itu kan nggak harus sama dengan aslinya ya. Yang penting sudah kebayang atau sudah terbaca bagaimana nanti hasil dari software atau perangkat lunak yang akan kita bangun gitu. Misalnya Karawang, edit, hapus. Oke. Oke, sekarang kita udah berhasil ya bikin tabelnya. Sekarang kita bikin formnya. Anggaplah ini logo ya. Oh bukan, ini logo kita ambil dari sini aja. Logo tuh biasanya ini aja. Anggaplah ini logo ya. Kita ganti aja tulisannya jadi logo gitu. Kemudian kita cari yang namanya heading 1. Misalnya aplikasi atau sistem informasi XYZ. Nah, kayak gitu ya. Kemudian untuk heading 2-nya kita kasih misalnya form data karyawan misalnya. Nah, kayak gitu. Kalau seandainya ini masih kegedean, kita kecilin aja. Nah, kayak gitu. Ini kita turunkan saja. Nah,
Kemudian kita buat formnya, berarti formnya di label ya. Kita cari label di sini. Oh, nggak ada kalau label. Atau mau ditambahkan ini ya, breadcrumb kayak gini contohnya. Atau kalau mau gampang tinggal di copy aja ya dari sini. Sebenarnya sama aja sih. Ini kita ungroup dulu. Kemudian ini di copy nih ya. Ini di copy. Kemudian di paste di sini. Nah, kayak gitu. Berarti di sini cuma nama dan alamat aja ya untuk formnya. Nah, kayak gini. Kemudian kita tambahkan aja button di sini di bawahnya. Simpan gitu ya. Oke, ini udah jadi untuk form sederhana untuk webnya. Sekarang kita buat untuk mobile-nya. Tambahkan lagi misalnya untuk mobile. Kita cari mockup handphonenya atau smartphone-nya. Di sini saya menggunakan Android. Berarti kita cari kelompok Android ya. Mobile Android ICS. Nah, kayak gini. Kalau tampilannya besar, kita sesuaikan aja fit content. Kemudian kita ganti timesnya jadi like term. Kemudian di sini kita cari status barnya ya, kita tambah status barnya. Saya mau nambahin keyboard. Nah, ini ya. Kemudian ya saya bikin form lagi, caranya sama seperti dua cara tadi, baik yang desktop maupun yang web. Hanya yang berbeda warnanya aja ya. Misalnya untuk button kayak gini. Login. Kemudian kita cari edit text, ada nggak ya di sini? Edit text. Nah, ini. Misalnya username. Ini kalau warna nggak kelihatan kita ganti aja warnanya di bagian properties. Oh maaf, ini bukan di properties ya. Ini nggak muncul kayaknya di propertiesnya. Nah, di sini ya kita ganti misalnya warna hitam. Nah, kayak gini. Ini kita copy paste aja. Soalnya password gitu ya. Nah, ini kita turunkan. Ini misalnya kita sesuaikan aja dengan, nah kayak gini. Ini aja. Nah, anggaplah ini logonya ya. Ini logonya. Dah, kayak gitu aja. Jadi simple, sederhana, dan cukup untuk membuat prototipe atau mockup. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengekspor menjadi file gambar. Nah, caranya seperti tadi ya. Ini di pilih semua dengan Ctrl A, kemudian di group, kemudian di export selection as PNG. Nah, kita cari ya, mau di folder mana gitu ya, mockup ini atau gambar ini disimpan. Misalnya di picture, misalnya kasih nama mobile. Save. Oke. Export. Picture, misalnya tadi desktop ya. Desktop. Kita pilih save. Nah, kita view. Nah, baru ya. Ini udah kita group. Nah, kayak gini. Baru kita export. Kemudian kita replace aja di sini. Tadi desktop 0 ya namanya. Kita save. Oke, replace. Sekarang kita lihat. Jadi kayak gitu step by stepnya, langkah-langkahnya. Ya, saya juga tadi ada kesalahan sih sedikit.
Jadi teman-teman begitu ya caranya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.